Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di channel dan amplification di program video reaksi 02, dimana sudah beberapa bulan tidak membuat video konten tentang reaksi yang ada di postingan grup-grup Facebook ya. Terus kemarin itu saya scroll Facebook, lihat-lihat ternyata ada beberapa postingan yang menarik untuk dibahas ya. Seperti yang akan saya bahas kali ini, itu ada speaker protector terpampang di gambar ya. Namun saya disclaimer dulu bahwa saya tidak membahas tentang protektor yang ada di thumbnail ya. Saya tidak membahas produk tersebut. Yang saya bahas adalah kenapa, terus sistemnya bagaimana. Itu pakai speaker protector stereo yang digunakan untuk speaker protector dari Power BTL. Kendalanya kenapa kalau digeber bassnya kok protek, apa yang harus dirubah. Jadi seperti itu. Intinya postingan tersebut itu ingin merubah kepekaan dari speaker protector tersebut, sehingga kalau dibuat geber bass itu nggak akan terjadi protek. Namun sekarang kita coba bedah kenapa terjadi protek. Ya, ternyata terjadi protek pada speaker protector tersebut. Apakah yang bermasalah itu speaker protectornya, yang bermasalah apakah drivernya, ataukah yang bermasalah di pembalik fasenya atau filter BTL-nya. Terus ntar di belakangan video nanti kita lihat atau cek komen-komenan yang ada di postingan tersebut ya. Untuk yang pertama kita coba bedah dari speaker protector sendiri, dimana speaker protector itu sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Dua fungsi dari speaker protector itu adalah untuk delay ya. Yang pertama kali on atau off itu mendelay supaya tidak terjadi jeduk di speaker saat pertama kali di on kan, kayak seperti itu. Terus fungsi yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya DCO yang lolos yang bisa mengakibatkan speaker yang rusak. Makanya terjadi protek, mungkin bisa terjadi karena DCO yang dilewatkan oleh power tersebut itu terlalu besar, sehingga speaker protector akan memutus relaynya, sehingga speaker akan aman dari tegangan DC. Namun ada beberapa memang speaker protector itu yang mempunyai fitur sensor DCP-nya itu ada yang peka atau ya ada yang nggak peka. Namun kita harus mencari mana yang bermasalah. Kalau pertanyaannya apa yang harus dirubah, kita nggak bisa untuk merubah dari speaker protector itu secara langsung. Kita nggak bisa menyalahkan speaker protector itu sendiri, karena kita harus tahu kenapa speaker protector itu bisa on atau protek ketika bassnya dibesarkan atau digeber. Kita harus cari tahu dulu apakah sensor dari DCP-nya dari speaker protector itu terlalu peka, atau drivernya yang mengeluarkan DCO yang berlebih, atau juga filter BTL yang kurang sempurna antara main dan plus, pembalik fasenya kurang sempurna, itu bisa menimbulkan DCO. Apalagi kalau dibuat untuk frekuensi rendah ya, maka filter BTL itu akan cenderung bergeser secara lebih parah kalau dibanding dengan frekuensi medium atau ya frekuensi atas. Intinya kalau filter BTL kalau pincang atau penggeser pembalik fasenya nggak sempurna, kalau dipakai untuk frekuensi rendah itu pergeserannya akan semakin parah. Sehingga kalau pertanyaan tadi apa yang perlu dimodif, kita nggak bisa memodif speaker protector. Kita harus cari tahu dulu, karena speaker protector sendiri itu tujuannya untuk mencegah terjadinya DCO yang lolos yang bisa mengakibatkan kerusakan pada speaker. Makanya kalau digeber itu, apalagi dipakai untuk nada rendah atau bassnya dibesarkan, itu terjadi protek pada speaker protector itu sendiri. On ya. Jadi kita mungkin drivernya kemasukan tegangan DC atau DC offsetnya kurang bagus, tidak nol, atau dan lain-lain.
sehingga nggak bisa lah menyalakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita wajib tahu. Kalau mengenai untuk misalkan ya, ini kita cari misalkan speaker protektornya yang memang terlalu peka, itu bisa diganti dari sensor resistor sensornya. Kalau produk saya itu memakai 47K, nggak tahu produk yang lain, jadi bisa dicari feedback yang menghubungkan output dari speaker tersebut menuju ke rangkaian TR 551 atau berapa, itu bisa diganti. Kebanyakan pakai 22K atau 47K, bahkan ada yang 100K, tergantung produk masing-masing dulu ya. Terus kemudian lagi kita harus mengukur saat kondisi standby dari sebuah power itu sendiri, apakah memang DCO-nya benar-benar bagus. Kalau memang sudah bagus, kita cek lagi ke pembalik fasenya dulu ya. Usahakan pakai IC yang bagus ya, yang harganya 3.500 ke atas, jangan yang 1.500 sampai 2.000, itu kebanyakan noise-nya besar, terus OPEP-nya juga jelek. Kalau dipakai untuk membalik fase dan lain-lain, itu kurang bagus. Terus kita coba lagi cek komen dulu ya. Cek komen ini, usahakan jika bertanya, cari solusi, kasih datanya PSU CT berampere berapa, beban speaker berapa, protek disebabkan beban terlalu besar tetapi PSU gak mampu menghandle sehingga DCO sudah diambang batas maksimal. Kalau dilihat layout protektornya tersebut dari ini ya, nggak saya sebutkan ya, itu sudah fix bekerja semestinya. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, kita nggak bisa menyalakan speaker protektornya. Kalau memang setelah terjadi sebuah proteksi dari speaker protektor, otomatis speaker protektor tersebut sudah bekerja dengan baik. Kita tinggal mencari apakah sensornya terlalu peka atau ada faktor lain. Faktor lainnya itu adalah drivernya bisa menimbulkan DCO kayak gitu, sehingga menyebabkan speaker protektor akan aktif. Terus ini ada yang tanya lagi, ada yang menjawab lagi, resistor yang warna kuning 2 biji dinaikkan nilainya. Seperti yang saya sebutkan tadi juga ya, sensornya bisa 22K sampai 100K, itu bisa dicari. Kebanyakan yang saya pakai itu 47K. Terus kita ada lagi komenan, itu speaker protektor ada kapasitasnya mas. Kalau power Anda wattnya besar, ya kudu pakai yang besar. Juga kapasitasnya, intinya disesuaikan keluaran watt powernya. Untuk ini ada benernya dan juga ada salahnya ya. Speaker protektor ada kapasitasnya itu memang, namun kapasitasnya itu adalah terletak pada sebuah relay. Kalau relaynya misalkan yang dari gambar yang postingan ini 30 ampere, otomatis beban maksimal yang bisa ditahan oleh relay tersebut adalah 30 ampere. Namun kalau terjadi proteksinya, itu enggak semua seperti itu. Bisa dari kepekaannya yang memang terlalu peka, atau bisa juga ada faktor lain, terutama driver powernya yang bisa mengeluarkan DCO. Terus kita cek komenan lagi, berarti kalau lu geber bassnya, kalau protek tandanya keluar arus DC atau power sudah lemah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, kalau memang protektornya itu memang sudah bagus, sudah bekerja dengan baik, kalau memang terjadi protek, otomatis ada beberapa kesalahan di dalam drivernya atau aksesoris pendukungnya ya. Bisa DCO yang nyelonong pergi, dan DCO itu juga bisa disebabkan banyak faktor, bisa dari drivernya, bisa dari pembalik fasenya karena menggunakan power BTL dulu ya, atau bisa juga karena aksesorisnya yang kurang memadai, seperti itu juga ada. Terus kita cek komen dulu ya, kurang setrum proteksi. Kalau kurang setrum begini, proteksi dari power yang merakit sendiri, power BTL ini ya, terus ditambah proteksi eksternal, otomatis power supply dari protektor tersebut itu adalah eksternal juga. Kalau kurang setrum, nggak digeber pun itu pasti akan terjadi protek. Terus kalau kurang setrum, dipakai mid juga harus protek, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kurang setrum ini
kurang tepat ya kalau menurut saya. Terus kita cek lagi komenan berikutnya itu mungkin ya, ada jawaban mungkin. Satu, PSU Protect drop. Yang kedua, DCO besar. Jadi kalau yang pertama PSU Protect drop itu mungkin tidak sih ya, tidak. Karena geber apapun power supply dari protektor itu sendiri kan terpisah, kecuali dipakai untuk yang lain ya. Ini kan mungkin terpisah karena protektornya adalah kit tersendiri, nggak jatuh satu dengan power, sehingga kecil kemungkinannya yang disebabkan itu PSU Protect yang drop. Terus yang kedua adalah DCO besar, ini kemungkinan besar seperti itu. Terus ada komenan lagi, katanya protektor khusus BTL itu beda dengan yang biasa. Min dan plus speaker dari masing-masing driver. Ini banyak yang belum paham memang ya. Untuk power BTL memang itu enggak sebaiknya dikasih power yang dikasih protektor yang umum yang pasaran ya. Perlu diketahui bahwa kalau protektor stereo terus drivernya itu sama-sama BTL, pakai speaker protektor stereo yang satu, itu groundnya kan jadi satu. Sedangkan power BTL yang diambil itu adalah plus dan juga min, groundnya nggak dipakai. Sehingga kalau dipakai untuk protektor yang stereo, di mana groundnya satu, maka akan terjadi konslet di output channel 1 dan juga channel 2. Maka dari itu perlu diperhatikan juga untuk power BTL itu ambil salah satu protektornya, bisa output plus atau output min, namun memakai speaker protektor sendiri-sendiri antara kit 1 dan juga kit 2. Kalaupun memakai satu kit speaker protektor, itu groundnya harus dipisah dulu ya. Ada benernya dari komenan dari seseorang tersebut yang membahas protektor dari power BTL itu harus beda dari power non BTL. Terus ada komenan lagi, sebelum oprek protektor alangkah bijaknya dicek dulu powernya saat digeber arus DC mencapai berapa volt. Kalau kepekaan protektor sensitivitasnya bisa dikurangi, nanti speaker gosong sebelum protektor bekerja. Terus fungsinya apa? Ya, seperti yang dibahas atau kita bahas awal-awal tadi dulu ya. Speaker protektor tujuannya kan untuk menyaring DCO, salah satu fungsi dari speaker protektor, supaya tidak terjadi lolos tegangan DC yang menuju ke speaker yang bisa menyebabkan kerusakan pada speaker. Kalau kepekaannya dikurangi, otomatis nggak peka, maka DCO akan nyelonong terus. Speaker protektornya nggak akan bekerja kayak gitu. Makanya alangkah seperti yang komenan ini, alangkah bijaknya dicek dulu powernya, berapa DCO atau DC offset yang keluar pada power yang di BTL. Karena power BTL itu memang sendiri kalau pembalik fase atau filter BTL-nya kurang bagus, maka DCO-nya memang pasti akan lolos lebih besar dari power yang non BTL kayak gitu. Ada komenan lagi, kita baca ya, lanjut. Kalau Protect bekerja berarti ada yang gak beres dengan output powernya, jangan Protect-nya yang disunat. Memang kebanyakan kayak begitu orang Indonesia, maaf ya, mungkin termasuk saya, itu suka ngakali kalau ininya terjadi masalah, padahal yang terjadi masalah di sini. Maka yang ininya itu dimodif, diakali, direnovasi atau apalah supaya tidak terjadi kendala. Output secara sederhana pakai AV analog baik VDC maupun VAC saat digeber bus. Nah, itu seperti yang saya bahas dari awal-awal, kita harus mendeteksi terjadinya Protect itu dari mana. Apakah dari kepekaan protektornya yang terlalu peka, atau terjadi DCO yang lolos dari driver powernya, atau yang lain-lain kayak gitu. Diceklah harus satu persatu, tidak menghakimi ini yang salah, ini yang harus dirubah atau dimodif kayak gitu. Terus kita cek lagi komenan ya, berarti sudah ini ya. Ada DCO di power tinggi makanya Protect, bagus, cakep. Terus ada juga yang
komen cek DCO-nya. Ada juga yang komen jangan pakai 1 PSU kalau trafo utama, pakai trafo pisah. Enggak sih, nggak apa-apa. Selamat ekstra. Ini sudah ya, sudah habis komennya. Jadi seperti itu tentang pembahasan speaker protektor yang mudah protek. Itu belum tentu yang bermasalah di speaker protektornya dulu ya. Apalagi powernya menggunakan power BTL. Otomatis power BTL kemungkinan ya, walaupun nggak disebutkan ini power apa, terus BTL-nya itu BTL sendiri atau gimana, kemungkinan besar kalau power BTL itu memang resiko DCO yang lolos itu lebih besar dibanding power non BTL. Apalagi filter BTL-nya itu bekerjanya kurang bagus, maka kemungkinan DCO yang lolos yang bisa diterima speaker protektor itu akan cenderung lebih besar dari power non BTL. Untuk itu pelajaran yang kita dapat hari ini itu adalah kita harus membiasakan diri untuk mengecek sesuatu kendala itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Bisa juga dari belakang ke depan, namun tidak memvonis ininya yang bermasalah, maka ini harus dirubah. Kita harus cek dulu tujuan kit ini tujuannya apa, kit ini tujuannya apa, terus yang bermasalah dari mana, kayak gitu. Apakah dari depan ini sudah cenderung DCO, misalkan sebelum power ada input saja yang dari mixer atau dari crossover, itu rawan mengeluarkan DCO jika aksesoris yang digunakan itu kurang bagus, itu juga bisa mengeluarkan DCO. Kalau dari depan saja sudah mengeluarkan DCO, terus diterima power, DCO-nya maka akan dikuatkan terus. Sehingga kita cek dari depan, ini bagus, terus powernya DCO-nya bagus, terus proteksinya ini kurang bagus ternyata, maka harus dirubah seperti itu. Diremodif lagi proteksinya tentang kepekaannya supaya tidak terjadi kendala protektornya bekerja secara tiba-tiba ya, apalagi membesarkan nada bassnya kayak gitu. Oke dulur ya, demikian saja tentang reaksi 02 membahas speaker protektor yang mudah protek jika digeber menggunakan power BTL ya, nada rendahnya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat ya diabaikan, kita ambil guyonannya saja, hiburannya saja dulur ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.